Shalom Jemaat Tuhan, saya Jesselyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Fellowship Dewasa Muda pada hari ini jam 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Mari mengadakan misa keluarga masing-masing bersama dengan keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk misa keluarga, bisa menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Rumah doa setiap hari Rabu jam 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah Bodo Daud pada hari Kamis 25 April jam 6:30 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu jam 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu 28 April jam 8 pagi dan disertai ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Halo teman-teman Youth, kita akan beribadah dan berfellowship kembali pada hari Minggu 28 April setelah ibadah raya selesai. Jangan lupa datang ya teman-teman. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja bisa kita terlaksana dengan baik. Dibuka kembali pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Peserta baptisan minimal berumur 12 tahun.
Pendaftaran kepada Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Shalom seluruh tim PW GPI Ebenezer. Mari rayakan dan ikuti training camp tim PW dan retret keluarga GPI Ebenezer yang diadakan pada Minggu 16 Juni sampai Senin 17 Juni di STT Sangkakala, Jalan Raya Salatiga, Kopeng. Acara training camp pada tanggal 16 atau hari pertama diperuntukkan bagi semua tim musik, VL dan singer, kreatif ministry, multimedia, dan sound. Training camp akan diisi oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Pendaftaran training camp paling lambat tanggal 30 April 2024 melalui koordinator wadah yang tertera di atas. Kontribusi peserta training camp adalah 110.000, paling lambat dibayarkan tanggal 30 Mei 2024. Mari rasakan lawatan Tuhan hadir dalam setiap sesi yang akan dibagikan, dan tingkatkan pengetahuan dan skill kita dalam pelayanan. Don't miss it. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Cantika Zindagi Permata Santosa pada 15 April. Ibu Farida Nugrohowati dan Ibu Yuli Silvi Turesiana pada tanggal 17 April. Ibu Lydia Ekawati pada tanggal 19 April. Adriel Jonathan Swandi pada tanggal 20 April. Ibu Yati Sugiyarti pada tanggal 21 April. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ingatnya ibadah wanita. Puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu. Bisa ditayangkan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber kekuatan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Hari ini kita sama-sama memperingati hari kelahiran salah satu pahlawan wanita, Ibu Kartini. Bukan berarti semuanya harus kembali seperti zaman dahulu, kita hanya memperingati saja. Makanya himbauannya, ayo pakai kebaya biar kita rodok nasionalis hari ini, gitu ya. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, berseru memanggil nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan, Yesus, padamu ku bersandar.
Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya rindu jemaat nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Kau penantang dan terlahkan. Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan dalam hidupku, dalam kesesakan. Engkau pertahanan kami Tuhan. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Kita memanggil nama Yesus untuk senantiasa ada di hati kita, ada di samping kita untuk menuntun kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Mulut kami memuji Engkau. Mulutku memuji. Tidak ada Allah yang lain yang begitu memperhatikan sepanjang umur hidupku. Terpujilah Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
sungguh bersyukur Bapa. Buat pagi hari ini, Engkau begitu luar biasa buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi. Meninggikan Engkau lebih lagi sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat hati kami selalu bersyukur atas apa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Stop mulut kami untuk mengeluh Bapa, sebab kami tahu untuk kami mengucap syukur Engkau senantiasa bersuka cita atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan, Kau yang sudah melayakkan setiap kami. Untuk itu setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini, kami sudah siap menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu Jawa. Bisa berpasang-pasangan, suami istri boleh, perempuan laki-laki. Dengan laki-laki kita akan nyanyi nyender ning sisine sopo. Jadi pas kata-kata nyender harus dapat punggung ya. Dapat punggung. Ayo siapkan dulu punggungnya. Mari Bapak-bapak. Sini. Saya sama Bu Rina aja kalau gitu. Ya, kita nyanyi sama-sama. Boleh tepuk tangan? Mari sama-sama nyender. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Untuk lebih ininya kita lihat gerakannya dari siapa namanya? Choir ya, biar seragam. Iya, hari ini kita mau bergerak, tidak berdiam diri saja, ya. Yuk. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Kata-kata nyender, ingat-ingat kita nempel. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. 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 Amin. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Mari nyender. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo, nyender yang paling penak itu nyender sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kita mulai semangat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara, dahulu kala itu
kaum wanita nggak boleh ikut berjuang bagi bangsa. Cuma boleh di dapur, melayani suami, melayani anak-anak. Yang berjuang hanya kaum pria. Tapi 145 tahun yang lalu ada satu orang yang bernama Raden Ajeng Kartini yang oleh kehendak Tuhan juga boleh menyetarakan sehingga tidak ada diskriminasi. Saudara dan saya, laki-laki dan perempuan, kita boleh berjuang bagi bangsa kita. Amin. Kita mau katakan kanan kiri, mari bangkit bagi bangsa kita. Haleluya. Ini sekarang waktunya kita mau bangkit bagi bangsa Indonesia. Kita percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menerangi kapan waktunya? sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menerangi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Kami Tuhan di hadapan berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari bangkit bagi Yesus. bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Hanya Engkau Yesus Yesus Kristus Dialah jadi Tuhan kami. Raja segala raja. Dialah Raja. Dengan kemenangan kita angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menerangi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Bangkit bagi Yesus dengan iman, katakan. bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bangkit bagi Yesus. Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Amin. Raja segala raja. Dialah Raja. Raja, Hanya Dialah Tuhan. Tuhan, Sekali lagi serukan, Dialah Raja. Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Maju ke depan dengan sukacita. Yesus cinta Anak, semua anak di dunia, kulit putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tulis harap api
Ibu Ambar akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Kau masih mengizinkan kami datang beribadah kepadamu, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu yang sebentar mereka bersekolah minggu, biarlah mereka boleh bersuka cita dalam minggu, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Kau yang memberkati masa bermain mereka, Kau memberkati masa belajar mereka, terlebih berkat-Mu tercurah atas orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang mengasihi selalu anak-anak-Mu sehingga Kau dapati mereka setia. Kami juga menyerahkan setiap pelayan sekolah minggu, kami boleh melayani Engkau dengan kerendahan hati, nama-Mu yang terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya bersama-sama katakan Amin. Selamat berbakti. Mari petugas doa syafaat maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesukaan kami merayakan Hari Kartini, kami tetap mendambakan lawatan-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan kami, karena itu yang akan membawa hati kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Oleh sebab itu Bapa, layakan kami semua pada pagi hari ini, agar supaya tidak ada seorang pun yang kembali dengan sia-sia, tapi kami boleh menikmati akan jamahan-Mu, nikmati akan kekuatan-Mu, nikmati akan kesembuhan-Mu. Kami boleh menikmati akan, oh Tuhan, jamahan-Mu dalam tiap-tiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini sampai akhir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Pakai semua yang melayani dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami kembali masih boleh menaikkan doa-doa syafaat kami bagi bangsa kami. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa ini ada karena Engkau. Oleh sebab itu sementara kami menunggu keputusan MK, biarlah Tuhan terus mengadangkan tangan atas bangsa ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami sehati, kami sepakat pagi hari ini, kami tolak segala roh kekacauan, roh pemecah belah, roh yang menyebabkan bangsa ini tidak aman. Kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami mohon Tuhan, kami berkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, berikan hati yang takut kepada Tuhan, kejujuran dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini Tuhan ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Dan Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ada di bangsa ini, yang memberi
memberitakan Injil. Tuhan pakai dengan kuasa surgawi. Agar supaya setiap telinga yang mendengar berita Injil boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Tak lupa pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Tuhan, kami percaya semua ini adalah penggenapan daripada nubuatan firman-Mu. Namun kami tetap berdoa kepadamu. Kami mohon belas kasihan untuk masyarakat Timur Tengah. Tuhan, biar dengan semua yang terjadi ini membawa mereka boleh melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami rindu masyarakat Palestina boleh mengenal Engkau Tuhan. Hiaralamas, Koriaralamalas. Terlebih bangsa umat-Mu Israel, biar dengan semua yang terjadi membuat hati mereka berbalik kepada Allah Israel, Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh melihat bahwa Alkitab yang kami dengar selama ini ternyata benar, bahwa Engkau sudah mulai menggenapi semua kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa bersama-sama untuk rencana penginjilan dari umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini akan kembali ke Israel. Engkau pakai mereka dengan urapan Tuhan, dengan kuasa yang dari surga, supaya segala mujizat yang terjadi pada zaman Musa kembali terjadi. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau sekalipun ada di tempat yang maha tinggi, juga Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini, dan Engkau mendengar segala seru doa kami. Inilah yang kami naikkan senantiasa, baik pagi, siang maupun malam Tuhan. Dengar para pendoa siapa yang setiap hari menaikkan doa kepadamu. Air mata yang ditumpahkan itu tidak sia-sia. Kami percaya Engkau sedang tampung semua di dalam kirbat-Mu, dan tiba saatnya Engkau akan mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dari gembala sidang, pelayanan. Baik Tuhan, para pemusik, tim worship leader, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Engkau layakan senantiasa. Engkau jaga hidup mereka, Engkau jaga kehidupan nikah mereka Tuhan. Bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus, supaya tidak ada seorang pun di antara yang mereka yang akan mengalami keretakan dalam rumah tangga. Tetapi biarlah hari-hari ini Tuhan, kami mohon pemulihan daripada-Mu. Engkau pulihkan semua, dari anak-anak sekolah minggu, taruna, remaja, sampai orang dewasa Tuhan. Kami rindukan pemulihan boleh terjadi atas gereja ini. Oleh sebab itu kami mohon lawatan-Mu selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berikan roh pewahyuan kepada semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Bahkan setiap hari Minggu yang mereka layani, Tuhan berikan roh pewahyuan, supaya hari-hari ini apa yang disampaikan adalah merupakan isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kami jemaat-Mu, supaya kami hari-hari ini terus bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tak lupa kami berdoa untuk kota kami Salatiga, BKGS. Tuhan berkati supaya
Kota Salatiga benar-benar menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk bangsa kami, biar seluruh bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berapa kami yang ada, kami percaya Tuhan sedang melihat, melawat setiap kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Firman Tuhan dalam Ibrani berkata, saudara, hendaklah kita meneguhkan pengakuan kita atas pengharapan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia yang berjanji setia, saudara. Pengharapan kita bukan yang kelihatan, tapi pengharapan kita hanya Yesus. Sampai saudara berkata, aku tidak butuh sembuh, aku hanya butuh Yesus. Aku tidak butuh kekayaan, aku hanya butuh Yesus. Karena pengharapan bukan yang kelihatan, saudara. Tapi pengharapan kita adalah kerajaan surga. Duduk bersama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi oleh karena Roh Kudus kami boleh menaruh pengharapan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Memiliki Engkau Tuhan segalanya bagi kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari dengan imanmu katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
diselimuti masalah, diselimuti apapun yang membuat saudara lemah, katakan pada Yesus, yang aku butuhkan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Peganglah tanganku, jangan Hanya Engkau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu pada Yesus, bersamamu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan kami tak pernah dikecewakan Terima kasih Kami tetap percaya bahwa hanya Engkaulah sumber pahala. Amin. Karena itu kami tetap berpegang teguh kepada-Mu Tuhan. Amin. Berpegang teguh kepada firman-Mu, berpegang teguh kepada seluruh janji-janji-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami. Dan kami percaya bahwa setiap janji-janji firman-Mu itu akan selalu digenapi di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan,
kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka setiap telinga mata hati kami Tuhan, sehingga kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Taburkan di tanah hati kami Tuhan, sehingga setiap kami bisa mendengar, setiap kami bisa melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biar semua yang merupakan keinginan hati-Mu, apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan menyampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih para wanita yang sudah melayani. Kita beri apresiasi buat mereka, Bapak Ibu, untuk seluruh persiapan yang sudah dilakukan untuk hari ini. Saya mau mengucapkan selamat Hari Kartini buat semua wanita-wanita yang hebat. Hari ini impian dan harapan Kartini sudah terwujud, ya. Harapannya ketika itu bahwa Kartini menginginkan adanya emansipasi wanita di bumi Indonesia. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa para wanita sudah tidak lagi hanya menjadi konco wingking, ya. Konco wingking itu cuma teman di belakang, tapi hari ini bisa memiliki kedudukan yang setara dengan para pria. Tapi bukan berarti ibu-ibu mengungguli suami-suami, tetap tunduk ibu-ibu ya. Baik, seperti yang tema yang ada di bulan ini, bahwa bulan ini adalah temanya tentang pengharapan yang kuat dalam pengharapan, kuat dalam pengharapan. Karena itu hari ini saya mau beri judul khotbah saya tentang pengharapan tidak mengecewakan. Minggu lalu sudah disinggung sama Bapak Chris bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Ada satu penelitian, Bapak Ibu, Saudara, satu kali biasanya kan yang diteliti itu adalah tikus ya, tikus-tikus. Tikus-tikus itu dimasukkan di dalam satu tangki berisi air, terus ditenggelamkan di situ. Para peneliti ini pengen melihat tikus-tikus itu punya ketahanan hidup berapa lama kalau mereka ditenggelamkan di dalam satu tangki yang penuh berisi air. Nah, ketika sudah ditenggelamkan, kemudian dilihat ternyata para tikus-tikus ini masih punya ketahanan hidup sebelum dia tenggelam itu 17 menit rata-rata. Jadi tikus-tikus itu setelah 17 menit diambil kembali, terus dikeringkan kembali, dimasukkan ke dalam kandang-kandang mereka kembali. Terus kemudian dikasih makan lagi, terus dipelihara lagi seperti biasa. Setelah beberapa waktu, tikus-tikus ini diadakan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua sama. Jadi tangki yang sama, diisi air yang sama, jumlah air yang sama, dan tikus-tikus yang sama yang kemarin sudah ditenggelamkan di situ, ditenggelamkan lagi. Mereka juga pengen tahu berapa lama tikus-tikus ini tahan. Menurut Bapak Ibu Saudara, tikus-tikus ini tahan lebih lama atau lebih pendek? Hah? Lebih lama. Kira-kira berapa lama? Menurut penelitian tersebut, ternyata di percobaan yang kedua, ketika tikus-tikus ini ditenggelamkan, mereka sanggup bertahan itu 36 jam. Jadi berkali-kali lipat ya. Tadi yang pertama kan hanya 17 menit. Tetapi ketika percobaan yang kedua, mereka bisa bertahan selama 36 jam. Dari sini ditarik kesimpulan oleh para peneliti tersebut,
Kira-kira bisa menarik kesimpulan apa? Jadi ternyata tikus-tikus itu kok bisa bertahan lebih lama, karena apa? Mereka punya harapan. Jadi menurut pengalaman yang pertama, mereka diselamatkan di menit ke-17. Jadi itu membuat mereka punya pengharapan. Ya, oh nanti aku diselamatkan. Jadi mereka bertahan lebih lama. Nah sekarang bayangkan ibu-ibu, bapak ibu, saudara. Tikus-tikus ini kan makhluk yang tidak berakal budi. Itu pun mereka punya pengharapan. Apalagi yang namanya manusia. Nah, manusia itu juga butuh yang namanya pengharapan. Nah, harapan dianggap memiliki korelasi yang signifikan dengan kualitas hidup seseorang. Ini definisinya susah ya, karena ini saya ambil dari ahli-ahli gitu ya. Jadi dikatakan memiliki pengharapan ya, itu berhubungan, punya hubungan yang penting dengan kualitas hidup seseorang. Kalau orang-orang itu punya harapan ya, hidupnya akan berkualitas. Tapi kalau manusia tidak punya pengharapan, hidupnya tidak akan berkualitas. Di sini dikatakan memiliki harapan, orang akan menjadi lebih aktif, lebih produktif, dan lebih antusias. Diteliti orang-orang yang memiliki harapan, para karyawan yang punya harapan yang tinggi, produktivitasnya itu juga tinggi. Tetapi kalau orang-orang yang bekerja tanpa harapan, malas-malasan, produktivitasnya rendah. Jadi di sini dikatakan tanpa harapan orang akan kehilangan kehidupan. Tanpa harapan orang bisa kehilangan hidupnya. Selanjutnya ya, ini ada seorang ahli jantung, dia mengatakan bahwa pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Jadi dia menggunakan obat-obatan secara medis. Tetapi menurut dia, pengharapan itu termasuk pengobatan yang digunakan dia secara lebih baik daripada pengobatan yang lainnya. Karena dia mengatakan ternyata orang yang punya pengharapan dapat menyembuhkan hampir segalanya. Ada banyak kesaksian ya, orang-orang yang punya sakit yang cukup berat, tetapi ketika mereka punya pengharapan untuk terus hidup, itu membantu mereka bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih. Ada satu penelitian dokter jantung, ahli jantung, dia melihat dari beberapa ratus pasien bedah jantung, itu dia bilang begini, setelah dia teliti ternyata para pasien-pasien bedah jantung itu kalau mereka itu mempunyai harapan dan punya iman kepada Tuhan, ya, kalau mereka beriman kepada Tuhan, mereka 3 kali lebih cepat sembuh, 3 kali lebih cepat pulih. Dan bukan hanya itu, mereka punya kesempatan hidup bisa lebih panjang dibanding orang-orang yang tidak punya harapan atau mereka nggak punya iman sama Tuhan. Mereka lebih cepat mati, lebih cepat meninggal. Nah itu dari sisi kesehatan. Bahkan dikatakan seperti ini dari sisi medis. Pengharapan, bisa tolong dimundur ya. Pengharapan menyebabkan sel syaraf pusat dapat memproduksi lebih banyak neurotransmitter. Saya kemarin udah baca neurotransmitter itu apa? Gitu, itu istilah medis ya Bapak Ibu. Dan saya nggak bisa menerangkan, kayaknya susah kalau diterangkan juga angel gitu ya. Pokoknya yang penting itu sel yang baik buat tubuh kita. Terus produksi serotonin lebih banyak. Serotonin itu apa? Menyokong proses pertempuran tubuh. Jadi tubuh ini kan punya pertahanan sendiri. Ya kalau dia ada penyakit datang, jadi dia yang menyerang, ya itu adalah serotonin. Itu juga disebut
serotonin ini yang mengontrol emosi. Jadi orang yang bahagia, orang yang sukacita, serotoninnya ini akan meningkat. Nah, terus yang ketiga, T-cell ya. T-cell ini bertanggung jawab untuk pengaturan respon dari kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Jadi secara medis pun sudah diakui bahwa orang yang punya harapan ya, kemungkinan untuk dia terus hidup itu menjadi lebih lama. Terus dia menjadi bisa lebih sehat. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang memiliki harapan. Bahkan ada seorang psikolog ya, ahli, dia mengatakan mahasiswa-mahasiswa, dia meneliti mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk, kalau mereka masuk di dalam perkuliahan dengan harapan, ya punya harapan dibanding sama anak-anak yang tidak punya harapan ketika masuk kuliah, itu prestasi akademisnya bagus. Dan mereka cenderung tidak mengalami gejala depresi ataupun gangguan kecemasan. Karena banyak ketika mahasiswa-mahasiswa itu sudah masuk ke dalam masa perkuliahan, mereka mengalami masa-masa yang berat. Banyak anak-anak mahasiswa itu menjadi depresi karena terlalu banyak tugas. Ya, benar nggak sih anak-anak mahasiswa yang merasa mahasiswa di sini ada banyak tugas yang harus dikerjakan sehingga mereka kadang-kadang merasa yaitu mengalami depresi karena terlalu banyak hal yang harus mereka kerjakan. Tetapi ya, ketika mereka punya pengharapan, itu yang membantu setiap mereka untuk mereka lebih bisa bertahan. Nah, pengharapan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan seperti ini, manusia bisa bertahan 40 hari tanpa makan. Ada orang yang bisa bertahan 40 hari tanpa makan. Karena itu kita pernah berapa kali suka mendengarkan orang berpuasa 40 hari, masih tetap hidup. Karena masih bisa. Orang bertahan 3 hari tanpa minum. 3 hari tanpa minum masih bisa hidup. Bahkan orang bertahan 15 sampai 20 menit tanpa oksigen. Saya pernah menyampaikan ini kayaknya beberapa waktu yang lalu. Ada orang-orang tertentu, mereka mata pencahariannya tuh menyelam ya, mencari mutiara. Itu mereka bisa bertahan di dalam air tanpa menghirup oksigen tuh bisa 15 sampai 20 menit. Itu orang-orang seperti itu masih bisa bertahan. Tapi dikatakan kalau orang tidak punya pengharapan, 1 detik pun dia tidak bisa bertahan. Dikatakan begini, menurut penelitian kalau orang sudah tidak punya pengharapan, dia cuma punya waktu 18 bulan untuk hidup. Kalau dia sehat, nanti 18 bulan kemudian dia akan semakin menurun dan kemudian dia bisa mati. Tapi kalau ketika dia tidak punya harapan, ketika dia sakit, itu akan lebih cepat matinya. Tapi kalau yang lebih parah, benar-benar merasa tidak punya harapan, terus akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata sekarang itu menjadi satu tren fenomena di dunia ya. Setiap tahunnya tuh jumlah orang yang bunuh diri itu meningkat. Di tahun lalu sekitar 1 juta orang di seluruh dunia itu bunuh diri. Nah itu di Indonesia saja, itu sudah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Karena diperkirakan di Indonesia setiap harinya ada 3 orang yang bunuh diri. Dan itu diperkirakan akan meningkat setiap tahun. Karena apa? Mereka merasa tidak punya harapan. Ketika diteliti, kenapa orang-orang bisa bunuh diri? Ada 4 alasan, tetapi alasan yang pertama, alasannya apa? Hilangnya harapan. Ternyata orang yang tidak punya harapan, yang hilang harapan itu sangat berbahaya, bisa sampai mengakhiri hidupnya. Nah karena itu perlu hari ini kita harus punya pengharapan, tetapi ya jangan salah berharap. Kadang-kadang kita suka salah berharap, ya, karena kita tidak bisa melihat Tuhan, jadi kita lebih suka melihat apa yang kelihatan, jadi kita berharap sama yang kelihatan.
curhatan. Sehingga kita berharap sama suami kita, berharap sama istri kita, berharap sama orang tua kita, berharap sama anak kita, berharap sama saudara kita. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 dikatakan seperti ini. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Manusia berpotensi mengecewakan. Tidak salah berharap kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi kalau kita berharap terlalu banyak kepada mereka, itu dikatakan di sini manusia punya potensi mengecewakan. Ada berapa banyak orang tua yang kecewa sama anaknya ketika mereka berharap banyak kepada anaknya. Anakku ini tak sekolahin, nanti kalau sudah selesai kuliah nanti kamu kerja. Dia berharap sama anaknya begini. Ternyata setelah selesai kuliah anaknya kerja. Apa yang menjadi pengharapan orang tuanya itu tidak terjadi. Akhirnya yang terjadi orang tua kecewa. Begitu juga harapan anak-anak kepada orang tua. Sekitar 2 minggu yang lalu kita dengarkan ada penyanyi rohani yang kembar itu meninggal ya, Melita Sidabutar. Saya sempat mendengar kesaksiannya. Dia cerita bahwa ketika dia dari kecil, keluarganya itu keluarga yang cukup berada. Jadi semua kebutuhan mereka itu tercukupi. Tapi ketika menjelang SMA kalau nggak salah ya, terus mereka harus setelah SMA mereka harus masuk ke perguruan tinggi. Itu saat-saat dimana papanya bangkrut. Papanya melakukan bisnis tertipu atau bagaimana sehingga kedua anak kembar ini nggak bisa masuk kuliah karena nggak punya uang untuk itu. Nah seperti itu yang saya bilang bahwa yang namanya manusia punya potensi mengecewakan. Emang kita bisa berharap sih sama orang tua, tapi kita tidak bisa selalu menganggap semuanya menggantungkan semua harapan kita kepada orang tua kita juga, kepada orang lain. Mungkin ada orang-orang yang kita anggap, wah saya punya saudara saya itu kaya, pokoknya kalau ada apa-apa larinya ke dia. Pada dasarnya setiap orang itu kalau dia lebih kuat, dia akan bisa menolong orang lain, benar nggak? Tetapi ketika orang itu menjadi lemah, ada saat-saat di mana dia nggak bisa nolong orang. Ya, jadi ketika kita membutuhkan pertolongannya, kita tidak tahu ya dia seperti apa, lagi mood atau memang dia lagi lemah atau lagi nggak punya, sehingga ketika kita minta pertolongan, dia nggak bisa nolong kita. Yang terjadi kita akhirnya jadi kecewa. Jadi sekali lagi firman Tuhan tuh mengingatkan, jangan pernah berharap sama manusia. Jangan pernah berharap sama manusia. Jadi kepada siapa kita berharap? Semoga Allah sumber pengharapan. Jadi siapa yang sebaiknya kita harus berharap? Kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ingat ya bahwa siapa yang menjadi sumber pengharapan kita di dalam hidup kita adalah Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada orang terdekat kita. Bahkan suami dan istri pun itu bisa saling mengecewakan, benar nggak? Jangan pernah berharap kepada manusia. Mengapa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu sumber pengharapan? Sebab pengharapan pada Tuhan tidak mengecewakan. Ya, kita bisa percaya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, itu tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Di dalam Roma ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Jadi pengharapan itu tidak mengecewakan. Ada satu kisah, ini di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, saya mau tarik ke belakang sedikit. Saya mau cerita tentang Abraham, tentang kisah ini. Kenapa di sini dikatakan tidak ada dasar untuk berharap? Tapi Abraham berharap juga dan percaya. Kita akan lihat ya cerita kisah Abraham ini dari awal. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham akan memberikan keturunan, Abraham itu berumur 75 tahun. Ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Ketika itu Abraham berumur 75 tahun dan istrinya Sarah berumur 65 tahun. Dan Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Dan Abraham percaya. Ini menurut pemikiran saya ya. Ketika itu Sarah umur 65. Mungkin kalau di saat sekarang orang umur 65 sudah menopause gitu ya. Tapi jangan salah, Sarah ini ya umur 65, dia masih ditaksir sama Raja Fir'aun. Ketika mereka ke Mesir, dikatakan orang-orang Mesir melihat Sarah, itu dikatakan Sarah itu perempuan yang sangat cantik. Siapa di sini umur 65? Sudah umur 65. Saya berpikir mungkin ketika itu, di umur 65, di zaman itu, karena belum ada polusi, ya kehidupan masih bagus ya, udaranya masih bagus, makannya nggak pakai micin, semuanya masih natural. Saya rasa di umur 65, Sarah itu masih bisa hamil dan punya anak. Jadi ketika Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarah. Ketika itu Sarah umur 65 tahun. Terus keluarlah mereka dari tempat mereka, di mana Tuhan mau menunjukkan tanah Kanaan sebagai tempat tujuan mereka. Nah, Tuhan memberikan janji di umur 75 tahun. Tetapi ternyata bertahun-tahun kemudian, sampai 10 tahun kemudian, proses berjalan terus dan Sarah nggak hamil-hamil. Sudah 10 tahun loh Tuhan berjanji. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara dapat janji dari Tuhan, sudah 10 tahun nggak kelakon gimana? Ragu-ragu nggak? Mulai goyah nggak? Mulai goyah. Kira-kira Abraham sama Sarah mulai goyah nggak? Mulai goyah. Pada waktu umur 85 tahun, 10 tahun kemudian, Tuhan itu datang lagi sama Abraham, mengingatkan janjinya sama Abraham. Tapi Abraham sudah mulai, karena sudah 10 tahun, dia bilang, Tuhan, aku ini gak punya anak, nanti kalau aku mati, nanti seluruh warisanku aku kasih sama Elimelek hambaku. Karena aku gak punya keturunan. Terus kata Tuhan, enggak, kamu nanti punya keturunan. Jangan kamu wariskan sama Elimelek, karena nanti kamu punya keturunan dari engkau sendiri dan Sarah. Nah, ketika zaman itu tuh kalau nyonya-nyonya ya, mandul, nyonya-nyonya nggak punya anak, kan nyonya-nyonya orang kaya. Jadi mereka punya hamba, punya budak begitu. Nah, budak-budak itu bisa mereka berikan kepada suaminya, sehingga budak itu punya anak, nanti anak itu diaku jadi anak nyonyanya. Jadi kalau kita lihat misalnya di zaman sekarang akte kelahiran gitu ya, namanya misalnya itu kan anaknya itu bapaknya Abraham, tapi ibu kandungnya budak
Tapi di situ nama ibunya dikasih nama Sarah, atas nama Sarah. Jadi anak budak itu atas nama istri nyonyanya begitu. Nah, dan saya nggak ngerti kenapa Sarah punya ide seperti itu, gitu ya. Karena di tengah-tengah kegoyahan, karena Tuhan berjanji bahwa Abraham akan punya keturunan. Jadi si Sarah berpikir, biasa kan ya, para wanita suka berpikir duluan ya, gimana ya, memecahkan masalah dengan cepat. Memecahkan masalah dengan cepat tanpa berpikir panjang gitu. Akhirnya terjadilah seperti yang disarankan Sarah. Oh, Tuhan kan bilang kamu akan punya keturunan. Mungkin keturunannya dari kamu, bukan dari aku. Jadi gini aja, dia usul. Aku punya budak, namanya Hagar. Kamu hampiri dia, nanti kalau punya anak itu jadi anakku gitu ya, menurut Sarah seperti itu. Nah, kalau pria ditawari istri seperti itu gimana? Mau nggak? Mau ya? Sudah umur 85 tahun. Hagar mungkin masih umur 20-an waktu itu. Hagar itu kan dari Mesir, diambil Sarah dari Mesir. Ketika 10 tahun yang lalu mereka di Mesir itu yang saya cerita, Hagar ditaksir sama Fir'aun di Mesir. Jadi Hagar itu didapat dari Mesir. Jadi mungkin kalau dia dapat di Mesir masih umur belasan tahun, jadi 10 tahun kemudian, Hagar itu masih 20-an tahun, mungkin di bawah umur 30 tahun. Masih kinyis-kinyis. Mau kan? Abraham mau. Akhirnya di umur 86 tahun, lahirlah siapa? Ismail. Nah, Ismail lahir ketika umur Abraham 86 tahun. Setelah Ismail lahir, tidak ada lagi Tuhan mengingatkan janjinya lagi. Sampai akhirnya di umur 99 tahun, 13 tahun kemudian, Tuhan datang kembali sama Abraham, mengingatkan kembali janjinya sama Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan. Nah, Abraham bilang, oh ya Tuhan, lewat Ismail kan, ini kan keturunanku juga, anakku juga. Kata Tuhan, tidak, perjanjianku bukan sama Ismail, perjanjianku sama Ishak, nanti yang akan dilahirkan oleh Sarah, istrimu. Seperti itu. Jadi, ketika Tuhan mengingatkan kembali janjinya, si Abraham langsung sujud dan tertawa dalam hati. Mana bisa? Berarti kalau dia umur 99, berarti Sarah sudah umur berapa? 89. Dia berpikir di dalam hati, mana bisa? Sarah itu udah umur 89. Nah, ketika saya cerita tadi umur 65, mungkin Sarah masih bisa punya anak. Terus mungkin ketika dia sudah mulai masuk umur 75, ketika dia memutuskan memberikan Hagar kepada Abraham, itu mungkin Sarah sudah masuk di menopause. Karena dia sudah berpikir kayaknya aku sudah gak bisa punya anak. Nah, ini ketika umur 89, si Sarah sudah bukan menopause lagi, tapi sudah menostop gitu ya, sudah gak bisa. Makanya dibilang di sini tidak ada dasar untuk berharap. Wes gak bisa, sudah stop, sudah tutup kandungannya, sudah gak bisa. Nah, ketika disampaikan itu, Abraham tertawa dalam hati. Tetapi si Sarah ketika mendengar, dia juga ketawa. Tapi Tuhan marah sama si Sarah. Kenapa kamu tertawa? Ya, si Sarah bilang, enggak, aku enggak tertawa. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa Sarah tidak percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan saat itu. Tetapi Abraham, ya dikatakan di sini, biarpun tidak ada dasar untuk berharap, tetap mau berharap juga dan percaya. Dan apa yang disampaikan Tuhan, ini saya baca, coba bisa dibukakan enggak ayatnya? Tolong dibukakan ya, di Kejadian 21 ayat 2.
Kejadian 21 ayat 2. Kejadian 21 ayat 2. Ini ketika saya membaca kisah Abraham ini, saya jadi memperhatikan ya, karena saya ini ternyata Sarah itu di umur 89 tahun, mereka masuk ke negeri Gerar dan ada seorang raja namanya di situ Abimelek. Abimelek ketika Sarah umur 89, dia pun masih naksir sama Sarah. Bisa kebayang ya Sarah itu cantiknya seperti apa ya? Kenapa sampai umur 89 tahun pun masih ada raja? Ini bukan orang biasa loh, raja. Yang pertama tuh Raja Fir'aun. Terus yang kedua Raja Abimelek. Itu pun naksir sama Sarah di umur 89 tahun. Nah di sini dikatakan begini, Kejadian 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi Tuhan menetapkan waktunya Sarah melahirkan Ishak. Jadi itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhan, bahwa Tuhan berkehendak nanti Sarah punya anak umur 90 tahun. Ternyata sudah kehendak Tuhan. Tuhan sudah menetapkan waktunya. Dari Tuhan berjanji di awal ketika Abraham umur 75 dan Abraham akhirnya punya anak ketika Abraham umur 100 tahun, itu ada selang waktu berapa? 25 tahun. Waktu yang harus dilalui itu sangat panjang. Kenapa Tuhan membiarkan sampai janjinya itu baru digenapi 25 tahun kemudian? Karena itu yang saya katakan dari awal. Ketika umur 65 tahun, kemungkinan Sarah hamil itu masih ada. Jadi kalaupun dia punya anak di umur itu, bukan satu mujizat yang besar. Benar nggak? Tetapi kalau ketika dia punya anak umur 90 tahun, itu benar-benar tidak mungkin terjadi. Itu hal yang mustahil. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Justru karena itu Tuhan melakukan mujizat itu, karena dia tahu ketika umur 90 tahun tidak ada manusia yang sebenarnya bisa hamil. Tapi karena Tuhan, karena janji Tuhan, ya, janji Tuhan bahwa Abraham ini akan punya keturunan satu bangsa yang besar dan itu akan diingat terus sampai hari ini. Ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi ketika Abraham menggantungkan harapannya kepada Tuhan, biarpun sebenarnya ketika dia menggantungkan harapan itu nggak berdasar, nggak ada dasarnya. Gimana mau bisa berharap bahwa istrinya akan punya anak ketika sudah umur sangat lanjut? Tetapi Abraham berharap juga dan itu terjadi. Karena itu di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, apa sih yang menjadi harapan kita hari-hari ini? Kemungkinan mungkin ya setiap kita kan punya pergumulan sendiri. Tetapi bisa tolong ditampilkan lagi PPT-nya? Ya. Apa sih yang menjadi pergumulan setiap kita yang membuat kita mencoba berharap sama Tuhan? Mungkin ketika kita berharap sama Tuhan rasanya kayaknya nggak mungkin deh. Bagaimana aku bisa berharap sama Tuhan melihat keadaan sekelilingku seperti ini? Tetapi firman Tuhan mengingatkan hari ini pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Karena itu jangan berharap kepada manusia, tetaplah berharap sama Tuhan. Pasti tidak akan kecewa. Saya kemarin sempat membaca di IG, di Instagram, ada beberapa caption gitu ya. Jadi ini cerita tentang anak-anak yang tidak bisa berlebaran. Jadi mereka
menyampaikan itu di Instagram. Ada satu yang menarik perhatian saya, dia bilang begini, saya kalau lebaran sama keluarga sebenarnya tidak pernah bisa merayakan. Karena apa? Kami tidak pernah yang namanya masak, ibu nggak pernah masak kupat, lontong kupat opor gitu. Karena apa? Keluarga kami nggak punya uang. Jadi kami merayakan ya dengan makan biasa saja seperti hari-hari biasa. Bahkan cuman punya setoples kue di meja tamu kami. Dan kami selalu berharap setiap tahun jangan ada orang yang bertamu ke tempat kami karena kami malu. Dan itu terjadi bukan hanya setahun 2 tahun. Dia bilang dari saya kecil saya sampai umur 23 tahun. Saya nggak bisa merayakan lebaran seperti yang saya lihat di mana-mana. Dia bilang, rasanya saya sudah tidak bisa berharap lagi. Ketika saya membaca itu, saya menyadari bahwa ada banyak orang ya sekarang mereka tidak punya harapan. Tidak tahu apa maksudnya keadaan yang membuat mereka menjadi seperti itu, sehingga mereka rasanya tidak berani berharap. Tapi firman Tuhan hari ini berkata buat setiap kita bersyukur menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarpun mungkin rasanya hari-hari ini kita melihat apa yang ada di sekeliling kita kayaknya sulit membuat kita berharap. Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan hari ini jangan berhenti berharap. Berharaplah sama Tuhan sumber pengharapan. Karena ketika kita berharap sama Tuhan, pengharapan yang Tuhan beri itu tidak pernah mengecewakan setiap kita. Apa sih yang jadi masalah kita? Anak-anak mungkin merasa aku pengen sekolah tinggi, tapi orang tuaku gak mampu menyekolahkan aku. Jangan berharap sama orang tuamu, berharap sama siapa? Sama Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impianmu. Mungkin selama ini kita sakit, kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan sakitku. Tetap berharap sama Tuhan. Tadi saya sudah paparkan kan, dari ilmu medis sendiri mengatakan, kalau kita punya harapan, itu adalah pengobatan yang sangat efektif. Apalagi kita berharapnya sama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan pembuat mukjizat, membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya tutup dengan ayat ini. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi selalu taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin buat firman Tuhan. Saya minta tim pujian penyembahan bisa maju. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
lagi. Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari saya minta jemaat kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuh kami, Engkau pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi ambil waktu kita sembah Dia. Kau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami dapat terus menaruh pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam setiap perkara, dalam segala keadaan apapun, kami tahu Engkau dapat kami andalkan. Pengharapan kami taruhkan di dalam firman-Mu biarlah nyata di dalam kehidupan kami. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak mengecewakan. Terima kasih buat janji-Mu, buat firman-Mu Tuhan. Kau pasti memulihkan setiap kami, Kau pasti menyembuhkan setiap kami, Kau pasti memberikan
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap kami yang hari-hari ini mungkin merasakan keletihan, kelesuan, bahkan seolah-olah kami putus harapan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini yang kami dengar kembali membaharui semangat kami. Kami tahu ada harapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami sungguh menaruhkan pengharapan kami di dalam Engkau, kami tahu kami masih akan tetap dikuatkan, kami masih akan terus dipulihkan, dan kami akan terus tetap diberkati ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi contoh teladan bahwa Engkau tidak pernah melupakan, walaupun mungkin panjang Tuhan, banyak pergumulan Tuhan, banyak tantangan, tapi kami percaya janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan setiap kami. Hari ini mungkin kami belum melihat, kami belum merasakannya, tapi kami mau mengimani, kami tetap berharap bahwa Tuhan sedang dan terus mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah pengharapan kami tahu tidak mengecewakan di dalam Engkau. Biarlah sementara kami menantikan akan lawatan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, Engkau terus memenuhi hati kami, roh kami, jiwa kami dengan kekuatan baru, dengan pengharapan yang daripada Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami hari-hari ini yang tetap terus menaruhkan pengharapan kami kepada-Mu. Sementara kami menantikan pengharapan kepada Tuhan, biarlah penuhi hati kami Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu, dengan sukacita, dengan ucapan syukur yang tetap berlimpah. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami, yang akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib untuk nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Terus urapi, tambahkan hikmat, otoritas ilahi, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami terima setiap janji pengharapan daripada firman Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus setiap kita bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih seluruh jemaat Tuhan kepada Ibu Gembala Evelyn Rina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan karena pengharapan kita di hadapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali hadir, kami mau menyambut dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara boleh melambaikan tangan. Apakah ada? Tidak ada hari ini, puji Tuhan kita jemaat yang setia tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan bersama-sama di sidang Tuhan ini. Minggu depan pasti ada yang baru. Haleluya. Kita akan menyaksikan info pekan ini. Sebelumnya kita mau persiapkan persembahan kita. Oke. Dari ibu-ibu yang berbahagia akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang semangat lambaikan tangan. Nah, hari ini ibadah yang spesial ya. Jadi juga spesial karena bertepatan juga maksudnya dengan Hari Kartini. Jadi dari pengurus WBI ya, WBI itu memberikan sebuah surprise. Apakah itu surprise? Kejutan gitu ya. Jadi Bapak Saudara bisa lihat tuh di sebelah kanan saya ada 3 kotak kado hadiah. Di situ ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi gini Bapak Saudara, saya Mas Kris dan Pak Tony diminta untuk menjadi juri. Karena semua begitu kita lihat, wah semuanya bagus. Sulit memilihnya, pengennya sih harusnya hadiahnya itu ada 70. Ya, sesuai dengan nama-nama Bapak Ibu semua. Tapi di akhir itu akhirnya kami pikir, wah ini karena semua kan nggak cuma ibu-ibu saja, dari remaja juga semua pakai kebaya gitu. Jadi penilaiannya yang pakai kebaya ya. Jadi di akhir keputusan mendadak, gimana caranya supaya semua dapat. Jadi kami memilih, jadi ada dari yang remaja gitu ya, tingkat dewasa muda dan dewasa ibu-ibu. Ya, nah setelah diputuskan dengan mendadak dan cepat, jadi ada 3 pemenangnya, ya. Jadi saya mulai dari mana nih? Juara 3 dulu ya. Jadi saya mulai dari kategori remaja, nanti baru dewasa muda, baru yang dewasa. Ya. Doa saya setiap minggu kita ada begini nih, seru kan, semangat, dapat hadiah terus. Tuhan berkati ya gereja kita ya. Nah langsung saja ya, nggak lama-lama ya. Jadi sepakat ya kami bertiga gitu ya. Yang mendapat sebagai juara 3 adalah Selin. Ya, Selin boleh maju ke depan. Iya. Iya. Langsung dikasih, nanti baru saya kedua, baru satu ya. Boleh siap, Ibu Rina boleh memberikan hadiahnya. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Lihat dulu di foto tuh. Senyum yang lebar. Ya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan kemana-mana dulu, tetap di depan. Nanti foto bareng ya. Ya, oke. Kemudian yang juara kedua dari dewasa muda adalah ini catatannya ada di sini ya. Devi Kumala Santi. Silakan maju ke depan. Oh, Ibu Evelyn, Ibu Gembala, boleh menyerahkannya. Kasih tepuk tangan. Ya, pemenang utama yang dinanti-nantikan. Tepuk tangan buat Ibu C. Mari maju ke depan. Mohon Ibu Pendeta Lydia Lo boleh menyerahkan kepada pemenang juara 1. Iya, kasih tepuk tangan. Haleluya. Iya, silakan kembali. Oh, foto dulu ya. Iya. Sudah? Ya, kembali ke tempat. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Mari saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan.
setia, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Di akhir ibadah kami, biarlah kami boleh terus mengucap syukur. Dan biarlah kami terus tetap berharap kepada Tuhan di hari-hari ke depan, sebab kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak mengecewakan. Engkau yang terus menguatkan setiap kami, menghibur kami, memberikan kasih-Mu, melimpah-limpahkan kasih-Mu, terus memulihkan kehidupan kami. Biar hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan sukacita karena Tuhan yang teramat baik bagi kami. Terima kasih buat hari ini, buat kehadiran-Mu saat kami memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, buat lawatan-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang Kau nyatakan sekali lagi, terus membimbing, menuntun, mengingatkan, membawa kami tetap di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetap terus berharap apapun keadaan kami, sebab kami tahu Engkau Allah sumber pengharapan kami adalah Allah yang setia. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, Engkau tetap senantiasa memberikan kekuatan, pemulihan demi pemulihan bagi setiap kami, keluarga demi keluarga yang ada, suami dan istri diberkati dalam kasih Tuhan. Setiap kebutuhan rumah tangga diberkati, dilimpah-limpahkan. Kebutuhan anak-anak kami yang sekolah maupun kuliah dilimpah-limpahkan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Bahkan janji firman-Mu oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami dijamah, kami disembuhkan, dan kami perkatakan kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih, memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun, biar makin cinta Tuhan, setiap harapannya di dalam Engkau, biar Kau genapi di dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap cita-cita harapan yang ada, disesuaikan dengan firman-Mu Tuhan, digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh pulang, undur diri di tempat ini dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Kartini. Mari ibu-ibu kita berfoto dulu ya. Ibu-ibu jangan pulang dulu, kita mau foto semua ibu-ibu, semua ibu-ibu harap tinggal. Maju ke depan, kita mau foto bersama.
Jangan pulang dulu. Bu Sandra, Bu Yati, Tante Jenny,